Air adalah unsur H2O, di mana molekul air ini tersusun dari 2 atom hidrogen yang berikatan secara kovalen dengan 1 atom oksigen. Air ini juga merupakan komponen terbanyak yang berada di muka bumi ini, di mana air tersebut berada pada 97% di laut atau samudra, dan 2%-nya lagi berada di kutub utara, dan 1%-nya lagi di danau atau di sungai. Selanjutnya, sumber air di alam terdiri atas air laut, air atmosfer, air permukaan, dan air tanah. Bisa kita lihat pada gambar siklus air berikut, bisa dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, evaporasi. Proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Adapun disebut dengan transpirasi, proses ini serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu kondensasi, di mana proses ini berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Yang ketiga yaitu presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Yang terakhir, infiltrasi, singkatnya adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Infiltrasi ini adalah salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang memainkan peranan penting dalam mendistribusikan air hujan, sehingga sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi merupakan planet satu-satunya yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya yaitu ketersediaan air, di mana makhluk hidup ini tentu saja memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Ada banyak contoh dari pemanfaatan makhluk hidup, yaitu diantaranya air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup yang lainnya. Kemudian air mengalir memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk memenuhi berbagai aktivitas makhluk hidup. Ada juga air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan juga air bermanfaat bagi makhluk hidup dalam menjaga kelembaban suhu dan iklim di bumi. Ada banyak manfaat yang dihasilkan oleh air, di antaranya yaitu sungai, di mana kita dapat memanfaatkannya baik dalam bidang olahraga maupun keperluan rumah tangga. Selain sungai, ada juga waduk yang digunakan sebagai penampung air dan bendungan dalam skala besarnya yang juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik tenaga air. Meskipun air telah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup, namun terkadang manusia itu lupa dan lalai tentang bagaimana pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian air itu sendiri. Banyak dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan air menjadi tercemar. Meskipun pada kenyataannya manusia itu telah tahu bahaya apa yang akan ditimbulkan jika air tercemar. Dan ketika terjadi banjir, barulah mereka menyadari perbuatan mereka.
Bukan hanya banjir yang dapat menjadi ancaman apabila air di sungai maupun di laut tercemar, tapi juga akan membahayakan ekosistem ikan-ikan dan binatang-binatang air lainnya menjadi rusak. Selain itu, maraknya air yang tercemar dapat menyebabkan ikan-ikan yang mengandung timbal dan logam berbahaya, sehingga nantinya apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah air menjadi tercemar. Yang pertama, semua dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus menyadarkan diri kita sendiri untuk lebih peduli dengan menjaga kebersihan air. Yang kedua, kita dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya menjaga kebersihan air dan dampak buruk apa saja yang dapat ditimbulkan bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke sungai, danau, maupun laut. Semuanya belum terlambat. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Jika bukan kita, siapa lagi?